Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu Natal Betawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari ini kita didatang kembali untuk mengingat hari kematian kita. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Dunia ini sedang melekat dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena kehendak Allah bersedia membangun dunia yang baru. Para orang yang mengasihi Dia. Mari kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti tumbuh dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi dengan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya.
Baik
kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang, HKBP dan pendeta resort di tempat. Salam dalam Yesus Kristus. HKBP AIDS Ministry telah 20 tahun melakukan upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS di gereja dan masyarakat. Dalam rangka peringatan Hari AIDS yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2023, HKBP mengajak semua komunitas untuk bersatu dalam memerangi AIDS hingga tahun 2030 dengan tema Let's Community, biarkanlah komunitas memimpin sebagaimana tema global Hari AIDS Sedunia tahun 2023 dan tema nasional Bergeraklah bersama komunitas akhiri AIDS 2030. Hari AIDS Sedunia bukan hanya waktu untuk merefleksikan tantangan dihadapi oleh masyarakat terkait HIV dan AIDS, tetapi juga kesempatan bagi kita sebagai warga jemaat untuk bersama-sama mengakhiri endemi ini. Tema ini merupakan seruan supaya semua pihak dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan komunitas seperti penjangkauan populasi kunci di tes HIV, pencegahan infeksi HIV dan penelusuran orang dengan HIV atau ODHIV, mendapatkan pengobatan, memantau kepatuhan penelusuran pada pasien hilang kontak, dan pemeriksaan viral load bagi ODHIV. HIV dan AIDS tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan di dunia, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Diperkirakan 24.000 infeksi HIV baru dan 26.000 kematian karena penyebab AIDS terjadi pada tahun 2022. Pandemik HIV tidak hanya mempengaruhi rumah tangga, komunitas, dan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurut estimasi nasional tahun 2023, diperkirakan terdapat 515.455 orang terinfeksi HIV. Sementara capaian dan penemuan kasus HIV meningkat bahkan lebih tinggi dari 10 tahun terakhir, yaitu 454.723 ODHIV yang ditemukan sampai dengan Agustus 2023 dan mendapatkan pengobatan 202.489, sekitar 45% dan 30% ODHIV dengan viral load tersuppress. Sementara HKBP AIDS Ministry yang sudah melayani mulai Februari 2003 sampai Oktober 2023 menemukan 1.137 kasus. Jumlah yang hidup dan masih tetap didampingi oleh HKBP AIDS Ministry sebanyak 833 orang dan meninggal dunia berjumlah 520 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan pada usia produktif, yaitu 18 sampai 40 tahun. Mereka berasal dari berbagai dominasi gereja, suku, juga agama, dan berbagai usia. Melalui tema Hari AIDS Sedunia tahun ini,
HKBP terpanggil untuk tetap terlibat dalam peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS, serta bekerja sama dengan komunitas ODIF sehingga target dunia untuk ending AIDS 2030 bisa tercapai, yaitu 0 HIV baru dan 0 kematian karena AIDS, 0 stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Gereja juga diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, kondusif dan ramah terhadap ODIF, karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari AIDS sedunia ini, kami mengajak agar kita mendoakan: 1. Saudara-saudari kita yang hidup dengan HIV atau AIDS untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan pada hari-hari yang akan datang tanpa merasakan dan mengalami stigmatisasi apalagi diskriminasi terhadap mereka. 2. Menyerukan kepada seluruh warga jemaat agar dapat menopang segala usaha pencegahan terjadinya stigmatisasi, bahkan lebih dari itu, sebaliknya membantu segala usaha mencegah penyebaran virus HIV atau AIDS. 3. Menyerukan agar setiap warga HKBP menopang mereka yang hidup dengan HIV atau AIDS dalam mengembangkan kehidupan ekonominya sehingga mampu mandiri. Dengan cara itulah kita dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Selamat memperingati dan memaknai Hari AIDS sedunia 1 Desember 2023. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara-saudari sekalian. Teriring salam dan doa, Eporus HKBP Mampang, HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian warta jemaat hari ini. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Peringatan akan jemaat yang telah meninggal. Kita bernyanyi nomor 334 ayat 3 dan ayat 5.
yang telah meninggal dunia yang mendahului kita mulai 20 November 2022 sampai 26 November 2023. Yang pertama, Nyonya Hutasoit Tiamen Ambet Emboru Raja Guguk, umur 69 tahun, sektor 2. Yang kedua, Nyonya R. Simangucong R. Borusiagian, umur 78 tahun, sektor 1. Yang ketiga, Nyonya Simarmata Asnah Boru Simangucong, 84 tahun, sektor 1. Yang keempat, Tiopan Humala Siahaan, umur 66 tahun, sektor 3. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernapas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdiri di tempat kita masing-masing.
Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di akhir tahun gerejawi hari ini, tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 4. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Jadi kemungkinan ada mungkin yang bisa berbeda Amang dan Inang, karena saya membaca dari Alkitab terjemahan baru. Langit yang baru dan bumi yang baru.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian nats khotbah. Amang dan Inang, kita semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Hari ini kita telah masuk kepada minggu akhir tahun gerejawi. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki limit atau batas. Jadi kehidupan ini memiliki batas, karena batas kita adalah sampai kepada kematian. Jadi kematian itu harus kita jalani, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Jadi molo didok jabar tadui, tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Itu sebabnya selalu diingatkan kita pada masa-masa minggu akhir tahun gerejawi, memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Jadi saat kita hidup, kita justru dipersiapkan untuk mati dan menikmati kehidupan. Di dalam menikmati kehidupan, kita dipersiapkan untuk menuju kepada kematian. Tapi di dalam nats ini, Amang dan Inang, kita diteguhkan kembali. Semua kita yang hadir di sini takut mati. Tidak ya Amang do Inang. Adong do dison, adakah di antara kita yang berani mati? Maunya langsung matilah aku. Pasti semua pada takut mati. Itu sebabnya sudah orang tua yang 90 tahun pun ketika sakit sangat parah dibawa ke rumah sakit untuk berobat supaya dia bisa melanjutkan hidup, melihat paparannya dulu, pahupunya dulu menikah. Dan dua yang dipanjatkan juga kan rata-rata masih, kalau tidak ada masalah dari yang penyakit ini, penyakit yang agak berat, rata-rata juga Tuhan berikan dia kesembuhan. Jadi kerinduan kita adalah hidup. Itu sebabnya kan ada sampai menirukan puisi dari Chairil Anwar, "Aku mau hidup 1000 tahun lagi," katanya. Seperti itu. Tapi bagaimanapun kematian adalah bagian proses perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal. Hanya memang yang namanya kematian itu berat, mengundang tangis. Ada jemaat setiap memperingati orang meninggal dunia di gereja, dia walaupun suaminya atau orang tuanya sudah 10 tahun yang lalu meninggal atau 5 tahun yang lalu meninggal, dia masih merasakan kesedihan. Apalagi saat tadi kan ada dua ayat lagu yang mengiringi kita waktu berdoa, itu tiba-tiba teringatlah orang tuanya yang sudah meninggal, menangis, atau mengingat anaknya yang sudah mendahulu dia, menangis. Memang kepedihan kan selalu ada, kepedihan, rasa kehilangan. Tapi Amang dan Inang melalui nats ini kita diajak melihat ke depan. Kematian memang adalah bagian perjalanan kehidupan kita, tapi yang luar biasanya bagi orang percaya, yang membedakan kita dengan agama-agama lain adalah di balik kematian, di balik duka cita, di balik ketika kita meninggalkan keluarga, kita kelak akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu tadi nyanyian kita penghantar khotbah waktu persembahan pertama. Maka Amang dan Inang, mari kita
melihat bagaimana nats ini memandu kita untuk melihat sukacita yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nats ini adalah surat dari Yohanes kepada jemaat yang sedang bergumul menghadapi ajaran-ajaran sesat, tetapi juga pemerintahan yang kuat, pemerintahan Romawi yang kuat, yang terus mengajar orang Kristen yang tidak memberikan ketenangan. Sehingga jemaat-jemaat pada waktu itu ada yang menjadi suam-suam kuku, yang kadang panas, yang kadang dingin, yang juga ada yang melempem. Kalau di Wahyu pasal 2 ada 7 jemaat yang menghadapi pergolakan yang besar, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Jadi jemaat ini yang sudah hampir-hampir tidak memiliki semangat lagi karena kehidupan yang tidak nyaman-nyaman, penderitaan, bahkan gampang saja nyawa itu melayang. Ketika orang-orang Kristen dikejar, orang-orang Kristen dibunuh, banyak orang yang harus bersembunyi dan beribadah di katakombe, yaitu kuburan. Jadi mereka kan kuburan, versi kita dengan kuburan di wilayah Timur Tengah itu berbeda. Katakombe atau kuburan di Timur Tengah kan bentuknya seperti gua. Jadi mereka beribadah di sana untuk berjumpa juga dengan teman mereka. Mereka hanya kasih simbol yang menunjukkan betapa mengerikannya keadaan kehidupan pada waktu itu. Ada orang yang harus menangis kehilangan keluarga, ada yang harus diperhadapkan dengan kematian di depan mata. Maka Yohanes meneguhkan mereka supaya mereka tidak menjadi suam-suam kuku, tidak terbentur, tidak melihat, tidak hanya menatap penderitaan yang ada sekarang. Nats ini adalah penglihatan dari Yohanes yang terbuang di Pulau Patmos, yang bahkan Amang dan Inang matanya dicongkel, dia buta, tapi penglihatan, artinya dia tidak merasakan, dia tidak melihat lagi secara nyata, tetapi di dalam penderitaan, di dalam kehilangan penglihatan, dia melihat sebuah tempat, dia mendengar sesuatu lagu surgawi yang menyimbolkan itu adalah tempat yang telah dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang yang bertahan di dalam imannya. Itu sebabnya Yohanes di Wahyu 2 ayat 10c mengatakan setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir supaya engkau memperoleh mahkota kehidupan. Amang dan Inang, apa yang dilihat dan didengar oleh Yohanes ini tidak dilihat, karena tadi saya mengatakan Yohanes itu sudah buta secara fisik. Tapi Allah di dalam pembuangan, Allah membawa dia melihat ke depan apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga secara fisik, tapi dia mampu mendengar. Maka kita mau melihat nats ini di ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi laut, Amang dan Inang bagi orang Yahudi itu adalah simbol kekuasaan jahat. Itu adalah simbol kekuatan gelap. Ketika dia mengatakan lalu aku melihat langit yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru diawali oleh Allah dengan kreasio, yaitu di Kejadian 1. Kreasio di Wahyu kembali dikumandangkan. Kreasio di Kejadian 1 adalah ketika Allah memulai penciptaan dari awal, langit dan bumi dan segala isinya masih bagus, masih nyaman, tidak ada masalah, sempurna. Hanya ketika dosa datang menjerat manusia, maka kesempurnaan itu hilang. Tetapi di perjanjian baru melalui Wahyu ini dikabarkan kembali, diberitakan kembali, yaitu rekreaso, penciptaan ulang oleh Allah, penciptaan yang baru, sama-sama baru. Kreaso adalah penciptaan Allah yang baru, penciptaan, diawali penciptaan, segala sesuatu baru. Rekreaso
di dalam Wahyu ini adalah Allah menciptakan yang baru. Tetapi dikatakan tidak ada lagi laut, lambang kejahatan itu. Tidak ada lagi laut, lambang kejahatan itu. Saudara-saudari, di sini yang didengar Yohanes adalah suara Tuhan. Yang didengarnya yang tadi adalah aku melihat langit dan bumi yang baru. Kemudian dia mendengar suara Tuhan. Dikatakan lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Yohanes mengajak bahwa segala sesuatu yang dia lihat itu, dan kepada jemaat di 7 jemaat itu dia ajak melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lain. Dan setelah itu dia dapat melihat apa yang belum pernah dia dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga. Itulah yang dibagikan kepada semua jemaat. Yang belum kita lihat, yang dilihat Yohanes adalah Allah menampakkan diri. Allah menampakkan diri di dalam apa? Di dalam penderitaan. Sering kita tidak melihat kuasa dan kekuatan Tuhan karena penderitaan. Sering kita melihat kebaikan Tuhan, sering kita tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita karena kehilangan yang mendalam, karena kejatuhan. Sering kita tidak melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita karena masalah yang berat, beban yang berat, kondisi yang berat, sehingga kita lupa berkat-berkat Tuhan. Yang kita lihat adalah masalah berat, kehidupan yang berat, kegagalan yang berat, bukan berkat-berkat Tuhan. Yang sering kita lihat adalah batu yang besar, bukan jalan yang lurus. Sehingga pandangan kita sering kabur, sehingga hati kita sering sakit, sehingga telinga kita sulit untuk mendengar bagaimana Tuhan akan mendukung kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat tangan Tuhan yang terulur, dan kita tidak melihat tangan Tuhan merangkul kita karena batu yang besar. Jalan lurus sering terlupakan oleh batu yang besar. Kehidupan yang baik, pendampingan Tuhan yang tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita, kita tukar dengan masalah-masalah kita. Amang dan Inang, yang dilihat Yohanes dan yang dia dengar adalah yang bernyanyi berlaksa-laksa, beribu-ribu, dan nyanyiannya adalah nyanyian baru. Langit yang baru, bumi yang baru, di mana duka, di mana penderitaan itu telah berlalu. Dan berlalunya itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya manusia tidak bisa lagi diatur. Kemudian manusia selalu berjumpa dengan dosa. Dosalah yang mengendalikan manusia. Kenapa kita menangis? Mengapa kita bersedih? Mengapa kita gampang sakit hati dan benci? Mengapa kita mau disundut dendam? Karena dosalah yang mengendalikan kita. Mengapa kita gampang marah? Mengapa gampang putus asa dan dendam? Mengapa kita gampang bersembunyi dari kehidupan ini karena masalah kecil? Karena dosa masih mengendalikan kita. Mengapa keluarga berantem? Gampang berantem, gampang cerai. Mengapa keluarga tidak mampu berjumpa dengan keluarga yang lain atau bermusuhan? Karena dosalah yang menguasai kita. Tetapi langit dan bumi yang baru yang telah dipersiapkan oleh Allah, Allah sendiri yang berdiam, tinggal bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Karena apa?
Karena orang-orang yang telah diperbaharui saatnya mendengar Tuhan. Karena orang-orang yang telah diperbaharui, yang telah ditebus dosanya, sudah menerima berkat Tuhan dan sudah menerima pengampunan dosa, sehingga mereka tunduk kepada Tuhan. Maka keadaan damai, keadaan sukacita adalah saat Allah berdiam dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan dosa yang mengendalikan, tetapi Tuhan yang mengendalikan. Itulah yang dilihat dan didengar oleh Yohanes tentang kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Maka pada saat ini kalau kita memperingati orang-orang yang meninggal dan mengingat saudara-saudara kita, orang yang kita kasihi, anak-anak kita yang telah mendahului kita, maka Mang dan Inang, ingatlah seperti yang dikatakan di dalam buku ND, buku nyanyian tadi 347, bahwa kita berjumpa kelak. Dan perjumpaan itu bukan lagi perjumpaan sakit dan dendam, bukan lagi perjumpaan iri dan dengki, tetapi tentang kita semua bersorak-sorak dan bernyanyi tentang kemenangan yang telah kita rasakan. Maka kalau hari ini Amang dan Inang, kalau firman ini hadir menyapa kita semua, Tuhan mau diam dan tinggal bersama-sama dengan kita ketika kita tidak mau dikendalikan oleh dosa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita juga diajak Yohanes untuk melihat dan mendengar suara nyanyian surgawi. Apa yang mau dipesankan oleh Yohanes? Yohanes mendengar musik yang baru. Musik itu bisa mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang. Musik dan lagu itu bisa merilekskan tubuh, membuat kita nyaman walau keadaan tidak aman-aman saja. Musik itu bisa membangkitkan ketabahan. Dan musik itu bisa merangkai semangat yang telah hilang menjadi semangat yang meluap-luap. Saya ingat seorang janda, di dalam 1 tahun dia kehilangan 2 anaknya. Nyanyiannya adalah buku nyanyian HKBP nomor 227. Dia akan selalu meminta setiap orang yang memberikan penghiburan untuk menyanyikannya. Yesus ngoluni tondiku. Jadi dia langsung merasakan penguatan. Ada seorang ibu yang pernah kami kunjungi, umurnya 90 tahun. Dia sudah duduk di kursi roda. Waktu mau berpisah kami tanya, apa lagu yang mau kita nyanyikan untuk Inang? Dia meminta, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Jadi itu selalu permintaannya. Dia tidak bisa lagi membaca, tapi ingatannya pulih, kuat oleh nyanyian. Dia bisa hafal sampai 2 ayat. Padahal kami sudah buka lirik di Google. Kalau dia masih bisa hafal, itu berarti dia menguasai lagu itu dan menjadi spirit bagi dia. Saat dia sendiri, ketika anak-anaknya bekerja, ketika dia tidak bisa tidur, kan umur 90 tahun sudah agak susah tidur. Jadi inilah yang menguatkan. Lagu atau nyanyian itu menguatkan kita, memberikan ketabahan. Kalau para hari Kamis di kampung kami, yang waktu kita masih belum setua sekarang, waktu kita melayani mereka, tidak tahu membaca, buta huruf. Tapi dia bernyanyi. Karena ada seorang janda, dia hanya menikah 7 tahun, lebih banyak umurnya menjadi seorang janda. Tapi ada katanya kekuatan saat keluarganya meninggalkan dia, saat tidak ada yang menopang membantu dia, dia justru menyanyikan,
I sedua aleta na ale-ale na sumur ima Tuhan Yesus na soolomuba. Jadi ketika Yohanes mendengar lagu surgawi, saat dia justru di dalam pembuangan dan di saat dia tidak bisa melihat, justru ini adalah penguatan. Lagu, nyanyian itu menyatukan. Amang dan Inang jika perhatikan dalam persekutuan, misalnya para hari Kamis, bukan di tempat kita, atau pungan kurla, waktu menyanyi ini bisa bagus nyanyiannya, tapi belum tentu yang di kumpulan ini aman-aman saja. Suara satu dan suara dua, si A dan si B, anggota dari KUR ini, bisa saja tidak saling menyapa, tapi nyanyian menyatukan mereka. Ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita pun pasti suka dengan lagu. Kita memiliki lagu-lagu favorit, tapi semuanya adalah rata-rata kita favoritkan karena itu menyentuh kita, menguatkan kita. Maka Amang dan Inang, ketika kita berjumpa dengan orang yang berduka, sesungguhnya sangat sulit untuk mengajak mereka melihat kekuasaan Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi nats ini mengingatkan kita semua, rasa sedih itu ada, rasa lemah itu ada, rasa duka itu ada. Tapi ayat 4 mengatakan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Memon tomori, ingatlah akan hari kematianmu, tetapi jangan lupa, ingatlah kepastian dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa langit dan bumi yang baru telah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Tetaplah semangat, walaupun hari ini kita sedang dalam keadaan berjuang dan tidak baik-baik saja. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di akhir tahun gerejawi ini. Tuhan menguatkan kami melalui firman ini. Kematian adalah bagian dari perjalanan hidup kami menuju surga. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan kepastian, pengharapan bagi kami. Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru bagi orang-orang yang percaya dan setia. Maka ajar kami fokus kepadamu Tuhan, walau kami hari ini sedang bergumul, sedang merasakan kesedihan, beban yang sangat berat, atau duka cita yang sangat berat. Ajar kami untuk melihat, walau tidak di hadapan kami, kebaikan dan rangkulan Tuhan tidak akan pernah berubah. Kami serahkan semua jemaat-Mu kepadamu Tuhan, yang sedang mengalami beban atas pekerjaan, atas rumah tangga, atas anak-anak mereka, atas apapun Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan, memberikan kesabaran. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, kuatkan iman mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan kiranya mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan, sehingga mereka semakin bersyukur dan memuji Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan dan merindukan jodoh, Tuhan kiranya memberikan. Demikian juga yang merindukan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka, Tuhanlah yang memberikannya. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu dalam pertumbuhan iman mereka. Kami bawakan juga semua program yang akan berlangsung di dalam minggu ini, yaitu persiapan Advent Natal setiap kategorial, persiapan rapat Parhalado dan rapat Huria, dan pelaksanaan Natal. Tuhan kiranya memberkati semua panitia atau yang menjadi koordinator semua kegiatan supaya terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Panggilan Tuhan terdengar zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Hewan mengkini semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku ku ada. Nanti bangkit pula umat yang ditebusnya, dan memandang Yesus juru selamatnya. Terdengarlah sangkakala agar datang padanya. Saat itu aku pun ikut serta. Nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhan.